Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lafaz Allah dan Muhammad di patung Buddha Borobudur. Ada hal yang paling mengejutkan yang ditemukan di dalam Museum Candi Borobudur, di mana dari beberapa patung Buddha yang ada di dalam sana, dan ada satu Buddha yang paling sempurna di antara beberapa patung Buddha yang ada di sana, di mana patung tersebut adalah satu-satunya patung Buddha yang mengenakan kain sorban berwarna putih. Dan ternyata kain tersebut adalah kain pemberian seorang ulama yang sempat berkunjung ke sana dan sengaja memberikan kain tersebut kepada patung Buddha itu. Satu hal yang unik dan membuat kita semua kaget adalah di mana pada tangan patung Buddha tersebut terdapat gelang tasbih. Dan tidak hanya itu, di tangan yang sama Gus Solepati melihat ada lafaz Allah, tapi dari sisi lain tampak lafaz yang berbeda, yang mana lafaz tersebut terbaca Muhammad. Selain itu, Gus Solepati disuruh untuk memegang dada dari patung Buddha itu. Gus Solepati merasakan atau semacam mendengar detak jantungnya istimewa. Ini yang saya rasakan, detak jantungnya seperti detak jantung manusia pada umumnya. Namun detak jantung ini sangat istimewa dan istiqomah, karena bunyi detak jantungnya adalah Allahu Allah, ujar Gus Solepati. Tidak lama kemudian, Gus Solepati merasakan aura yang sangat dahsyat, sehingga membuat Gus Solepati seketika lemas. Dia mengatakan bahwa beliau hadir atau sesosok tinggi besar yang mengenakan kain putih. Dan ternyata setelah diamati dengan lebih jeli, di patung Buddha tersebut ternyata mengenakan kain layaknya pakaian yang sangat familiar dikenakan saat orang menunaikan ibadah haji. Dan Gus Solepati pun mengatakan bahwa sosok tersebut dulunya adalah sosok yang mandraguna, pejuang-pejuang masa lalu untuk kemaslahatan umat, dan sosoknya berwibawa. Gus Solepati pun menuturkan bahwa jika sosok tersebut berjalan, maka pengikutnya adalah ribuan. Informasi tersebut kami dapat dari sebuah unggahan di kanal video milik Gus Solepati. Namun selain itu, di tempat yang sama ada sebuah patung Buddha yang tidak sempurna atau The Unfinished Buddha, menjadi salah satu misteri yang menyelimuti Candi Borobudur. Seperti julukannya, Unfinished, arca itu dianggap belum selesai karena penampilannya yang tidak lengkap, di mana sebagian tangan patung dibiarkan tidak terukir. Tangan itu berbentuk persegi, jari-jari tidak lengkap, dan ada satu yang hilang. Lengan kanan yang tidak sama panjang dengan lengan kiri, ikal rambut yang belum dipahat, pahatan lipatan baju tidak halus, dan salah satu bahu tangan yang lebih besar daripada bahu tangan yang lain. Menurut seorang peneliti dan arkeologi Belanda, W.S. Safterheim, Candi Borobudur memiliki 505 patung Buddha, tetapi yang terpenting adalah Buddha Batara. Entah bagaimana Safterheim yakin patung Buddha yang belum selesai itu adalah Batara Buddha. Hingga kini, patung itu masih berselimut misteri, termasuk tentang asal-usulnya dan mengapa patung itu ditinggalkan. Menurut sebuah teori, patung itu diyakini berasal dari stupa terbesar Borobudur. Stupa yang berarti gundukan dalam bahasa Sanskerta adalah tempat meditasi di mana reliks Buddha ditempatkan di dalamnya. Stupa utama yang menjadi mahkota Candi Borobudur memiliki ruang berongga. Saat pertama kali dibuka setelah monumen tersebut direstorasi, dikabarkan The Unfinished Buddha ditemukan di dalamnya. Ketika dibuka untuk restorasi, di dalam stupa itu konon ditemukan sebuah patung Buddha yang belum selesai pengerjaannya. Mengenai hal ini ada beberapa versi, kata Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, Mari Sutopo. Arkeologi berpendapat patung Buddha itu ditinggalkan di tengah pengerjaannya
karena dianggap cacat dan tidak rata. Jadi alih-alih melakukan tindakan yang ekstrim dengan menghancurkan benda yang sakral itu, pemahat mungkin telah meletakkannya di dalam stupa hanya untuk menyingkirkannya. Daripada menghancurkan sebuah patung Buddha, pengawas pembangunan mungkin memasukkannya ke dalam stupa utama, kata Maris. Sementara itu, pendapat lain mengaitkan dengan restorasi Candi Borobudur yang dimulai oleh Gubernur Hindia Belanda asal Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Pengawas untuk salah satu proyek restorasi pertama Borobudur dan orang yang menemukan patung itu adalah Theodor van Erp. Selama proses restorasi dari tahun 1907 sampai 1911, ia menemukan The Unfinished Buddha tidak berada di dalam stupa, tetapi terkubur dalam lumpur di dalamnya. Sama sekali tidak tahu asal-usulnya, Van Erp berasumsi patung itu terdapat di dalam stupa. Dia percaya bahwa patung yang berbentuk tidak sempurna itu telah ditinggalkan begitu saja. Anehnya, patung itu tidak pernah disebutkan dalam dokumen Raffles tentang restorasi Borobudur pada tahun 1814. Namun saat ini, pendapat yang menyebutkan bahwa The Unfinished Buddha berada di dalam stupa telah diragukan. Pasalnya, sejumlah peneliti menemukan petunjuk baru tentang asal-usul patung tersebut. Mereka mengatakan bahwa The Unfinished Buddha dibawa dari tempat lain dan tidak dimaksudkan untuk ditempatkan di dalam stupa utama. Sejumlah sejarawan mengemukakan sebuah teori yang menyebut bahwa ruang di dalam stupa memang dibuat kosong. Hal tersebut menjelaskan tentang desain yang melambangkan bentuk sempurna Sang Buddha melalui konsepsi nyata atau ketiadaan. Meski demikian, lokasi asli dari The Unfinished Buddha hingga kini masih diperdebatkan. The Unfinished Buddha saat ini ditempatkan di Museum Karmawibangga yang berada di dekat Borobudur. Museum yang penuh dengan objek bersejarah terkait Borobudur itu memiliki dua kamar, yakni ruang restorasi dan ruang Karmawibangga. Ruang restorasi berisi peta dan gambar restorasi candi dan menggambarkan bagaimana blok-blok batu saling bertautan, serta juga menampilkan beberapa artefak Hindu hasil ekskavasi. Sementara itu, ruang Karmawibangga memiliki 160 relief Karmawibangga yang dipajang di kaki Borobudur. Selain itu, museum yang terletak di dalam Taman Arkeologi Borobudur tersebut juga memiliki kerangka kerja arsitektur Candi Borobudur secara terperinci. Museum Karmawibangga juga memiliki dokumen proyek restorasi yang dilakukan UNESCO pada tahun 1970-an.